Sahabat semua, perkenalkan, nama saya Beni Iswaril Sirat. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk sharing tentang akuntansi mudharabah. Perlu diketahui bahwasanya akhir-akhir ini kaum muslimin menginginkan bisnisnya diatur dengan sesuai sistem syariah. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami apa sih itu sistem mudharabah dan bagaimana mengakuntansikan atau mencatat transaksi-transaksi yang terkait dengan akuntansi mudharabah. Sahabat-sahabat semua, kita mulai dari definisi apa itu mudharabah. Secara sederhana, mudharabah itu bisa dinyatakan sebagai sebuah kerjasama bisnis antara investor atau sohibul mal dan pengelola atau mudharib. Jadi, yang namanya mudharabah itu adalah akad antara investor dengan pengelola. Ada dua pihak di sini. Ada investor dan ada pengelola. Untuk apa? Untuk menjalankan bisnis tertentu untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam mudharabah harus memenuhi 3 rukun akad, yaitu dua pihak yang berakad, ya dalam hal ini ada pihak investor dan yang kedua ada pihak pengelola. Lalu yang kedua ada objek akad, dalam hal ini harta yang dikelola. Lalu yang ketiga adalah sigot atau ijab qabul. Di antara mereka harus ada ijab qabul sehingga akad itu menjadi sah. Akad mudharabah itu bisa lebih dari satu orang, baik dari pihak investor maupun pengelola. Misalnya kalau bisnisnya besar, maka jumlah investornya banyak dan jumlah pengelolanya juga banyak. Jadi hal ini dimungkinkan. Lalu yang ketiga, keuntungan adalah kelebihan dari modal. Jadi modal yang di store pertama itu berapa? Setelah di akhir akad mudharabah dihitung berapa jumlah hartanya, kelebihannya itu adalah keuntungan. Atau secara sederhana kita bisa katakan bahwasanya keuntungan itu adalah pendapatan dikurangi biaya. Nah, keuntungan inilah yang dibagi. Jadi sistem mudharabah ini adalah sistem bagi hasil. Bagi hasilnya seberapa sesuai kesepakatan. Misalnya 50-50 atau 60-40. Jadi secara sederhana garis besarnya mudharabah adalah sebuah kerjasama bisnis antara investor dan pengelola di mana keuntungan di antara bisnis ini akan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Lalu yang terakhir, bila terjadi kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh sohibul mal. Artinya, harta yang sudah disetorkan itu akan rugi atau berkurang atau bisa jadi habis atau bisa jadi tidak ada sama sekali di akhir dari pengelolaan mudharabah ini. Sahabat-sahabat semua, bagaimana dengan praktek akad mudharabah? Pada kesempatan video sharing kali ini, saya akan menyampaikan sebuah studi kasus akad mudharabah Cordova Farm. Jadi Cordova Farm ini adalah sebuah proyek yang dilakukan oleh perusahaan yang namanya Iskariman, yaitu sebuah perusahaan yang mengelola usaha peternakan. Dia berakad dengan pemilik modal, yang pemilik modal tadi menyerahkan domba untuk dikelola. 10 ekor domba diserahkan oleh pemodal untuk dipelihara atau digemukkan. Kemudian setelah layak untuk dijual, domba-domba tersebut dijual. Keuntungan diperhitungkan dari hasil penjualan dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran pemeliharaan oleh pihak Iskariman. Lalu atas keuntungan atau laba bersih dilakukan bagi hasil 50-50 sesuai dengan kesepakatan awal mereka. Yang terakhir, bahwasanya modal awal dikembalikan ke pemilik modal, yaitu berupa uang senilai harga domba waktu diserahkan pertama, ya sebagai modal. Sahabat-sahabat semua, lalu bagaimana praktek akuntansinya? Praktek akuntansinya saya mulai dari saat akad mudharabah terjadi. Saat akad mudharabah terjadi, kita bisa ketahui bahwasanya Tuan A sebagai investor dan Iskariman sebagai pengelola sepakat untuk menjalankan bisnis penggemukan domba. Jadi angka-angka berikut ini nanti dalam akuntansi ini hanyalah simulasi. Simulasinya yaitu yang pertama, Tuan A sebagai investor, dia menyerahkan uang sebesar 6 juta yang merupakan biaya operasional. Biaya operasional untuk pemeliharaan ternak selama 6 bulan.
Selain menyerahkan 6 juta, pihak atau Tuan A juga menyerahkan modal usaha berupa 10 ekor kambing senilai 12 juta. Lalu bagaimana cara mencatatnya? Kita perhatikan. Yang pertama adalah transaksi stol modal dalam bentuk uang. Ya, jurnalnya adalah kas pada modal. Kas didebit sebesar 6 juta dan modal dikredit sebesar 6 juta. Ini untuk transaksi yang kas. Lalu yang kedua, transaksi store modal dalam bentuk 10 ekor kambing yang tiap kambingnya bernilai 1,2 juta. Ya. Jurnalnya seperti apa, cara mencatatnya seperti apa, yaitu hewan ternak didebit dan modal Tuan A dikredit sebesar 12 juta. Jadi kalau kita lihat di dalam jurnal ini, nanti kita akan mengetahui ini akan masuk ke laporan keuangan, masuk ke buku besar dulu ya, diposting, lalu akan masuk ke dalam laporan keuangan ya. Kalau kita lihat di sini, maka kas ya itu akan bertambah sebesar 6 juta ya, ini di neraca ya. Lalu yang kedua, modal itu akan bertambah sebesar 6 juta ditambah 12 juta ya, karena ada kas dan hewan ternak yang disetorkan. Lalu yang terakhir adalah hewan ternak itu bertambah sebesar 12 juta. Jadi aktiva lancar dari perusahaan Iskariman dan Tuan A yang mereka bersepakat untuk menjalankan usaha yaitu sebesar 18 juta. Jadi 18 juta ini adalah modal yang disetorkan. Yang pertama berupa kas sebesar 6 juta dan hewan ternak sebesar 12 juta. Sahabat-sahabat semua, berikutnya adalah transaksi saat pengeluaran operasional. Ya, beli pakan dan membayar gaji peternak. Untuk pengeluaran operasional membeli pakan nilainya sebesar 2.400.000, sedangkan untuk gaji ya itu 3 juta rupiah. Bagaimana jurnalnya? Bagaimana mencatatnya? Yang pertama, beban pemeliharaan pada hutang. Ini kenapa pada hutang ya? Karena pembelian pakan ini ditanggung oleh pengelola. Jadi bukan dikeluarkan dari akad mudharabahnya, tidak, tapi dikeluarkan oleh pengelola sehingga dianggap sebagai hutang. Lalu yang kedua, gaji juga sebesar 3 juta ya. Itu kreditnya adalah hutang karena dikeluarkan atau ditanggung dulu oleh pihak pengelola. Bagaimana dampaknya pada laporan keuangan? Kita bisa perhatikan di sini ya. Jadi beban pemeliharaan itu bertambah sebesar 2.400.000 dan hutang juga bertambah ya. Kalau hutang di sini karena merupakan total dari beban pemeliharaan atau pakan plus gaji, berarti hutang bertambah sebesar 5.400.000 dan yang terakhir adalah gaji yaitu sebesar 3 juta. Jadi kalau kita lihat ini ada dampak pada laporan laba rugi, pada beban operasional dan administrasi, yaitu gaji dan biaya pemeliharaan, lalu pada neraca itu berdampak pada hutang. Sahabat-sahabat semua, setelah bisnis berjalan, lalu hewan-hewan ternak itu sudah digemukkan dalam jangka waktu 6 bulan, maka saatnya penjualan barang dagangan atau menjual hewan-hewan ternak tadi. Hewan-hewan ternak tadi itu dijual sebesar 2,5 juta per domba, sehingga total penjualannya sebesar 25 juta. Bagaimana cara mencatatnya? Ini asumsinya kita menggunakan pendekatan perpetual, sehingga juga mengakui harga pokok penjualan. Yang pertama kita pahami bahwasanya jurnalnya berarti kas pada penjualan. Kas didebit sebesar 25 juta, penjualan dikredit sebesar 25 juta. Lalu diakui harga pokok penjualan sebesar 12 juta. Dan hewan ternak dikredit sebesar 12 juta. Karena hewan ternaknya sudah dikeluarkan atau sudah dijual. Dan yang terakhir adalah biaya langsung penjualan sebesar 500.000. Ini untuk transport. Jadi biaya langsung pada kas. Bagaimana dampak di laporan keuangan? Kita bisa perhatikan di sini. Jadi di laporan laba rugi ada penjualan sebesar 25 juta. Lalu ada pengakuan harga pokok penjualan sebesar 12 juta. Di sana juga ada pembebanan biaya langsung penjualan 500.000 yaitu transfer untuk penjualan ya. Dan yang terakhir adalah hewan ternaknya
dikredit sebesar 12 juta sehingga hewan ternaknya menjadi saldonya 0 karena sudah dijual semua. Sahabat-sahabat semua, transaksi yang terakhir adalah saat penyelesaian akad mudharabah. Karena domba-dombanya sudah dijual, maka transaksi atau akad mudharabah ini berakhir. Bagaimana berakhirnya? Yang pertama adalah membayar hutang. Jadi kita ketahui bahwasanya akad mudharabah di sini, contoh ini ada hutang sebesar 5,4 juta, yaitu biaya operasional yang ditanggung oleh pihak pengelola. Ya, ini dibayar dulu 5,4 juta. Lalu yang kedua, setelah pembayaran hutang, ya dilakukan bagi hasil. Karena dari situ kita mengetahui berapa laba bersihnya. Laba bersihnya ini lalu dibagi di antara kedua belah pihak sebesar 50-50 sesuai dengan kesepakatan. Lalu juga dilakukan pengembalian modal atas berakhirnya akad mudharabah ini. Kita ketahui bahwa modal awal yang disetorkan yaitu 6 juta dalam bentuk kas dan 12 juta dalam bentuk kambing atau domba. Bagaimana akuntansinya? Kita bisa perhatikan di sini. Yang pertama, ketika membayar hutang, yaitu hutang pada kas. Hutang pada kas sebesar 5,4 juta. Lalu transaksi yang kedua, yaitu bagi hasil Tuan A, bagi hasil Cordova Farm pada kas. Ya, karena 50-50, maka bagi hasilnya adalah 3.550.000. Ya, jadi berarti keuntungan bersihnya itu adalah 7.100.000. Lalu transaksi yang terakhir adalah pengembalian modal. Ya, pengembalian modal sebesar 18 juta. Bagaimana dampak di laporan keuangan? Kita bisa perhatikan di sini, ya, hutangnya sudah dibayar sehingga saldonya menjadi 0. Lalu yang kedua, bagi hasil muncul di situ, ya, sebesar 3.550.000, ya. Lalu modal sudah dikembalikan sebesar 18 juta. Ya, sahabat-sahabat semua, sebenarnya format ini itu bisa dipecah menjadi format laporan perubahan modal. Tapi karena untuk menyederhanakan saja, ya, saya masukkan, saya sisipkan perubahan modal ini di neraca. Ya. Baik sahabat-sahabat semua, dari proses perjalanan bisnis yang dicatat dengan akuntansinya tadi, ya, pada akhir dari bisnis atau mitra, ya, atau akad mudharabah ini adalah munculnya laporan keuangan. Jadi laporan keuangan seperti tadi telah dijelaskan, ya, bagaimana prosesnya dari jurnal menuju buku besar, dan yang terakhir dia akan menjadi sebuah laporan keuangan. Di sini ada total penjualan, ya, sebesar 25 juta, lalu dikurangi oleh biaya langsung penjualan sebesar 500.000 sehingga penjualan bersihnya itu adalah 24.500.000, lalu dikurangi harga pokok penjualan sehingga laba kotornya menjadi 12.500.000 dan beban operasi dan administrasi sebesar 5.400.000, maka laba bersihnya adalah 7.100.000. Laba bersih 7.100.000 inilah yang dibagi 50-50 di antara pemodal dan, ya, pengelola masing-masing sebesar 3.550.000. Dan di neraca ini kita bisa tampilkan di sini ada laporan perubahan modal, ya, sebelumnya, ya, sebenarnya, ya, yang saya sisipkan di dalam neraca. Modal awalnya itu 18 juta dari Tuan A, ya, pemodalnya cuma 1, ya, kalau 2 nanti ada pemodal Tuan B juga, ya, tapi ini modalnya Tuan cuma 1. Lalu laba bersihnya sebesar 7.100.000, ini sebagai penambah, ya, dari modal, ya, tapi langsung dibagi hasil yaitu sebesar masing-masing 3.550.000 dan pengembalian modal sebesar 18 juta. Jadi ini menandakan bahwasanya modal sebesar 18 juta sudah dikembalikan. Baik, itulah ulasan sederhana dari akuntansi mudharabah. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di channel YouTube saya
atau bisa juga di email ke benisirat@gmail.com. Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya sudah membuat rumus-rumus sederhana lah, sehingga dari jurnal itu bisa langsung ditampilkan di laporan keuangan. Jadi bagi sahabat-sahabat yang menginginkan aplikasi Excel atau rumus sederhana di Excel ya, bisa disampaikan melalui email saya, nanti akan saya jawab ya melalui email saya ini ya berupa aplikasi Excel atau rumus sederhana di Excel lah, sehingga jurnal-jurnal tadi secara otomatis bisa langsung masuk ke laporan keuangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.